Wajah Su Jingrou dipenuhi dengan kekhawatiran, dia khawatir tentang keselamatan Xiang Yang, tetapi dia juga takut apa yang dikatakan Xuan Su akan menjadi kenyataan. Untuk sesaat, ada perasaan campur aduk, hatinya sangat rumit. Xiang Yang, kamu pasti tidak baik-baik saja. Su Jingrou mengepalkan tinjunya dan menatap tanpa berkedip ke persimpangan, berharap melihat Xiang Yang tampak utuh dan tidak terluka, namun takut melihatnya. Karena jika Xiang Yang benar-benar mudah untuk tampil utuh, itu tidak mungkin, kecuali jika Xiang Yang dengan cepat menyetujui permintaan wanita bertopeng putih Xuan Su untuk menyerahkan miliknya. Su Jingrou sangat takut, dia takut Xiang Yang akan terluka, tetapi juga takut Xiang Yang akan menyetujui permintaan wanita berkerudung putih Xuan Su dan menyerah begitu saja pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, aku hanya bisa menunggu di sini. Wajah Su Jingrou mengungkapkan ekspresi ketidakberdayaan, selama periode waktu ini, karena masalah yang muncul di keluarganya, dia memiliki lebih dari pertama kali pikiran ini muncul di hatinya, dan sekarang ketika dia bertemu dengan wanita bertopeng berpakaian putih Xuan Su, dia bahkan lebih intens, perasaan ketidakberdayaan yang kuat muncul di hatinya. Tepat ketika hati Su Jingrou dengan ketidakberdayaan, tatapan kosong menatap persimpangan, sesosok turun dari langit, mendarat dengan berat di depan Su Jingrou, memperlihatkan pakaian yang rusak dan rusak, seluruh darah tubuh telah membekukan Xiang Yang. Pada saat ini, Xiang Yang terlalu celaka, pakaiannya robek dan compang camping, hampir robek, tidak hanya itu, pakaiannya juga berlumuran darah yang telah mengeras, seluruh tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah seluruh orang, baru saja basah kuyup oleh hujan darah, di 7 lubangnya, masih ada jejak darah yang merembes keluar, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari neraka. Xiang Yang, apa yang terjadi padamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Jingrou pertama kali dikejutkan oleh penampilan Xiang Yang, dan kemudian bergegas untuk memeluk Xiang Yang, air mata di wajahnya tidak bisa lagi menahan air mata yang jatuh. Jangan khawatir, Sister Jingrou, aku baik-baik saja. Xiang Yang berkata dengan suara lembut, dia mencoba untuk bertindak sangat lembut, tetapi wajahnya dengan ekspresi darah tidak peduli bagaimana menunjukkannya adalah wajah yang mengerikan. Ada darah di sekujur tubuhmu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Air mata Su Jingrou terus jatuh, dengan hati-hati menggunakan tangannya untuk menyeka darah di wajah Xiang Yang, tetapi tidak berani memaksa, dan kemudian tangannya sibuk, air mata cemas terus jatuh. Saudari Jingrou, ikut aku, wanita gila itu terlalu menakutkan, ayo pergi dan berlindung dulu. Xiang Yang kemudian meraih tangan Su Jingrou dan berbalik untuk pergi. Pergi. Bisakah kamu pergi? Pada saat ini, tawa dingin datang dari jauh, hanya untuk melihat kilatan cahaya putih. Seorang wanita bertopeng putih es telah muncul di depan dua tinggi di langit yang berdiri di udara. Pakaian putih berkibar, angin sepoi-sepoi bertiup, seolah-olah para dewa turun dari dunia. Wanita bertopeng berpakaian putih benar-benar seperti dewa abadi, postur abadi, tetapi, pada saat ini, dia dipenuhi dengan energi membunuh, menghadapi dingin yang membekukan. Jangan kau sakiti dia. Su Jingrou tiba-tiba membuka tangannya untuk memblokir bagian depan Xiang Yang, menggigit bibirnya dan berkata, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak dapat menyakitinya tidak peduli apa hasilnya, tetapi kamu menyakitinya di kota seperti ini, kamu tidak menyimpannya, kata. Ini adalah isi ujiannya, kekuatannya sendiri terlalu lemah, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan, apalagi, aku sudah meninggalkannya seumur hidup. Wanita bertopeng berpakaian putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu meninggalkanku satu kehidupan, pantatku, barusan, jika tuan kecil tidak lebih kuat, kamu akan ditembak mati. Xiang Yang segera marah, bagaimana Anda orang ini, bahkan jika Anda ingin membunuh saya, tetapi juga di depan wanita saya berbohong, benar-benar tak tahu malu. Singkatnya, aku tidak membiarkan kamu menyakiti dia lagi. Su Jingrou mengertakkan gigi dan mengucapkan satu kata pada satu waktu. Wanita bertopeng berpakaian putih itu tidak menjawab pertanyaan Su Jingrou, tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Xiang Yang. Yang membuat Xiang Yang merasa aneh adalah meskipun tatapan wanita bertopeng berpakaian putih itu masih sedingin es, itu tidak lagi memiliki aura membunuh dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah wanita gila ini tidak ingin membunuhku lagi? Xiang Yang merasa aneh di hatinya, wanita gila ini benar-benar tidak dapat dipahami. Ketika dia pertama kali melihat dirinya sendiri, seolah-olah dia menamparnya sampai mati dengan satu serangan, tetapi sekarang dia tidak memiliki niat membunuh lagi.
Skill pedangmu ditransmisikan oleh siapa? Wanita bertopeng berpakaian putih itu tiba-tiba bertanya. Bukan urusanmu. Xiang yang memberinya pandangan putih, wanita gila ini benar-benar berpikir dia adalah master untuk dapat riang, jika bukan ki sejati saya tidak dapat digunakan, sudah, batuk, sudah lari ke langit. Sisi lain tampaknya bunuh diri, tetapi juga hampir menamparkan mereka sendiri, untuk karakter Xiang yang tidak akan pergi ke sisi lain dari pertanyaan itu. Karakter Xiang yang seperti ini, jika Anda berbicara dengan saya dengan baik, saya akan tetap memperhatikan Anda dan bernalar dengan Anda, tetapi Anda tampak sombong, bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya tidak mau memperhatikan, untuk Anda, masalah besar hanya untuk dibunuh oleh Anda. Kamu tidak berani menjawab kursi ini. Wajah wanita bertopeng putih itu mengandung amarah, tiba-tiba langit menjadi es dingin, Xiang yang seolah-olah merasakan dirinya berada di es 1000 kaki. Es sumsum yang dalam ini dingin, seolah-olah seseorang memegang pisau di tulangnya menggores yang sama, perasaan ini, jadi Xiang yang secara pribadi mengalami apa yang disebut dingin sampai ke tulang. Wanita bertopeng putih tidak diragukan lagi adalah kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan yang belum pernah dialami Xiang yang sebelumnya, kemarahannya, meskipun dia tidak bisa membuat langit dan bumi terbalik, tetapi bisa menjadi musim yin dan yang terbalik, Xiang yang merasa dirinya masuk, es suan yang tak terbatas, yang hampir menyentuh jiwanya. Dingin yang membekukan membuat pemikirannya melambat. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat Su Jingrou. Untungnya, Anda tidak melihat ekspresi menyakitkan di wajah Su Jingrou, sedingin es ini hanya untuk Xiang yang saja, jika Su Jingrou juga menghadapi sedingin es ini, dengan tubuh manusia biasa, dia tidak tahan. Melihat Su Jingrou tidak terluka, Xiang yang segera menghela nafas lega, tetapi segera ekspresi wajahnya berubah lagi, dia merasa aliran darahnya mulai melambat, seluruh tubuhnya akan membeku. Kamu wanita gila. Xiang yang menggertakkan giginya dan mengutuk dengan marah, mengingat bahwa di antara semua pengetahuannya, jika ki sejatinya dapat beroperasi, ada banyak metode misterius untuk disingkirkan, cukup untuk memungkinkan dia menahan sedingin es, tetapi ki sejati adalah akar dari akultivator, setelah ki sejati tidak dapat beroperasi, luangkan dia untuk belajar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak dapat digunakan, secara mengejutkan tidak dapat memikirkan cara yang efektif untuk memerangi es dingin ini. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat digunakan Xiang yang adalah kekuatan eksternalnya, Vajra Indestructible Divine Power, dia menggertakkan giginya dan menjalankan Divine Power-nya, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan redup, bertarung melawan es dingin yang tak terbatas. Jadi ini adalah, Suan Gong yang tidak bisa dihancurkan, tapi sayangnya itu hanya lapisan pertama. Kamu ingin menggunakan teknik ini untuk melawanku atau sedikit terlalu mudah. Wanita bertopeng putih dengan senyum dingin, bibirnya tidak bergerak, tetapi Xiang yang jelas mendengar kata-katanya. Xiang yang menggertakkan giginya dan meraung, wanita gila, wanita tua, Anda hanya bisa mengandalkan kenyataan bahwa Anda telah hidup beberapa ratus tahun lebih lama dari saya, beri saya waktu 100 tahun lagi, saya pasti akan melampaui Anda. Saya telah menjadi biksu selama 1200 tahun, dan sekarang saya telah mencapai puncak dunia fana. Anda ingin melampaui saya dalam 100 tahun, Anda hanya berbicara tentang mimpi orang bodoh. Ekspresi jijik muncul di wajah wanita bertopeng berpakaian putih. Dia adalah seorang jenius yang terkenal di dunia kultivasi, berkultivasi selama 1000 tahun, dia telah mencapai puncaknya, dibandingkan dengan mereka yang telah berkultivasi selama 3 hingga 5000 tahun dan masih belum mencapai banyak hal. Dia cukup bangga, dan dalam dunia kultivasi hari ini, rekor kultivasi tercepat ke puncak, tidak ada yang bisa mencapai puncak dalam 100 tahun, menurutnya, Xiang yang ingin melampaui dia dalam 100 tahun, itu tidak mungkin. Jika Anda punya nyali untuk bertaruh, setelah 100 tahun, Anda dan saya akan bertarung di puncak pilar surgawi. Jika saya kalah, saya akan membiarkan Anda membantai saya. Jika saya menang, Anda akan menjadi istri kecil saya, dan lakukan apapun yang Anda inginkan, tidak peduli apa yang saya ingin Anda lakukan, Anda tidak dapat menolak. Xiang yang berkata dengan senyum dingin. Ekspresi wajah wanita bertopeng putih itu biru dan merah untuk sementara waktu, dia sangat marah pada Xiang yang sehingga tubuhnya gemetar dan dia menamparkan Xiang yang dengan paksa, bocah kecil yang tak tahu malu, jahat, beraninya kau menganiaya kursi ini, kamu mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, dia akan menamparkan Xiang yang sampai mati. Jangan, Su Jingrou buru-buru minum. Saudari Jingrou, jangan pedulikan dia takut aku akan melampaui dia setelah 100 tahun, jadi dia ingin membunuhku sekarang, sayangnya,
Aku telah lama melihat melalui orang munafik seperti ini yang berpikir bahwa dunia ini tak terkalahkan dan kesepian seperti salju, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melampaui dia, tetapi pada kenyataannya, dia diam-diam membunuh talenta muda yang belum tumbuh dewasa. Tidak ada seorang pun di dunia yang lebih munafik darinya. Tidak ada yang lebih munafik darinya. Setelah menerima tamparan, wajah Xiang yang langsung membengkak tinggi, mulutnya terbuka dan memuntahkan seteguk darah. Dengan senyum menghina di wajahnya, dia berteriak pada wanita bertopeng berpakaian putih, "Wanita iblis tua, lupakan saja. Anda membunuh saya, menyelamatkan saya dari 100 tahun kemudian ketika saya memenangkan Anda bersikeras menjadi istri kecil saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Aku ramah dan anggun, pria berbakat, pria tampan pertama di alam liar kosmik, aku tidak ingin memiliki wanita iblis tua sepertimu sebagai istri kecil, itu terlalu memalukan untuk dikatakan, bahkan jika aku mampu, kehilangan wajah ini, tuanku, orang tuanya tidak mampu kehilangannya. Mungkin dia akan menamparku sampai mati." Mulut Xiang yang terlalu beracun, bahkan Su Jingrou tidak bisa tidak mendengarkan sudut mulutnya berkedut, terkejut melihat Xiang Yang, dalam kesannya, Xiang Yang tidak memiliki mulut orang yang kejam. Bahkan Su Jingrou tidak tahan mendengarnya, apalagi wanita bertopeng putih Xuan Su, yang merupakan orang paling kuat di dunia kultivasi, belum pernah mendengar kata-kata kejam seperti itu, dia sangat marah hingga tubuhnya bergetar, vertikal nak, anak kecil, kau mencari kematian. Jangan membuat alasan, bukankah kamu hanya ingin mencekikku sebelum aku dewasa? Ayo, aku tidak akan melawan, toh, sekarang aku belum pulih dari lukaku, aku tidak bisa menggunakan ki sejatiku, kamu ingin membunuhku dengan mudah, bahkan jika tuanku mengetahuinya, dia tidak akan menyalahkanku. Xiang yang berkata menutup matanya dan merentangkan tangannya seolah-olah dia telah benar-benar menyerah. Jika bukan karena fakta bahwa Vajra Indestructible Divine Energy pada tubuh Xiang yang masih berjalan dan masih ada cahaya kemasan samar di tubuhnya, orang akan benar-benar berpikir bahwa dia telah benar-benar menyerah. Wanita bertopeng putih itu gemetar karena marah, napasnya tidak stabil, kekosongan di sekitarnya muncul lapisan fluktuasi, tekanan yang mengerikan meletus, Xiang yang bisa merasakan kekuatan kuat yang dibawanya, mampu menghancurkan langit dan bumi, selama sisi lain secara acak, dia akan mati. Apa yang saya katakan salah? Tidak ada kesalahan. Saya tidak menyinggung perasaan Anda, saya belum melihat Anda, saya tidak melecehkan Anda, saya bahkan tidak bisa secara paksa memusnahkan Anda dengan mata saya, mengapa Anda ingin membunuh saya di tangan Anda? Pertemuan pertama, bukankah karena Anda takut saya akan tumbuh mengancam posisi Anda sebagai pria yang kuat? Jika Anda punya nyali, Anda menyembuhkan luka saya, sehingga saya dapat menggunakan kesempurnaan bawaan saya ki sejati. Kemudian, kultivasi Anda ditekan ke alam kesempurnaan bawaan. Kita berdua bertarung, untuk melihat siapa yang lebih kuat. Saya tidak percaya bahwa Anda akan menjadi lawan saya di alam yang sama. Xiang yang menelan seteguk air liur, merasa seperti kambing yang berjalan di atas tali, setiap saat akan jatuh dari tebing setinggi 10.000 kaki dan jatuh berkeping-keping. Tetapi telah sampai pada titik ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya, pada. Kamu tidak bisa memindahkan ki sejatimu. Wanita bertopeng putih itu sedikit membeku, menatap Xiang Yang dengan hati-hati, dan segera menemukan situasi yang muncul di tubuh Xiang Yang, ada lapisan segel di tubuh Xiang Yang yang menyegel ki sejatinya, membuatnya kosong dengan murni bawaan, kesempurnaan ki sejati yang luar biasa tetapi tidak dapat menggunakannya. Jadi itu disegel. Di bawah kerudung wanita bertopeng putih, seutas senyum sombong muncul di wajahnya saat dia menatap Xiang Yang dengan nada ceria. Hanya kamu, pencuri kecil yang tak tahu malu ini, pantas untuk disegel. Benar-benar terlalu hebat, mulut pencuri kecil ini sangat beracun, ternyata seseorang telah memberinya pelajaran, dia merasa bahwa orang yang telah menyegel kekuatan Xiang Yang benar-benar sesama anggota jalannya sendiri. Jika ada kesempatan untuk bertemu, dia harus mengenal satu sama lain dengan baik. Wanita bertopeng berpakaian putih Xuan Su merasakan ledakan kebahagiaan di hatinya dan suasana hatinya jauh lebih ceria. Apa? Saya disegel? Tidak, saya punya masalah dengan kultivasi saya. Tidak disegel, mata orang ini tidak bagus, saya pikir betapa berhidungnya dia. Hati Xiang Yang kagum, tetapi di permukaan tidak bergerak, dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat malu-malu berkata, apa pedulimu padaku, toh, jika aku masih dalam ki sejati bawaan yang sempurna, alam yang sama, kamu jelas bukan lawanku, tergantung apakah kamu memiliki keberanian untuk membuka segelku dan aku bertarung. Setelah mengatakan itu,
Dia merasa itu tidak cukup, terus menambahkan api, karena kamu tidak berani menungguku 100 tahun setelah duel, maka majulah, kondisinya sama seperti barusan, aku kalah, yang Anda inginkan, tidak ada keluhan, bahkan tuanku tidak akan membalas dendam pada Anda, jika saya menang, Anda menjadi istri kecil saya di telepon, meskipun Anda sedikit lebih tua, tetapi apapun, hanya sebagai pelayan untuk memanggil adil. Kali ini bahkan Su Jingrou dapat melihat, perasaan Siang yang menggunakan kegembiraan untuk membuat wanita bertopeng putih membantunya membuka segel. Wanita bertopeng putih secara alami juga melihatnya, dia lebih kuat dari indera Su Jingrou, melalui teknik hati yang jernih, merasakan hati Siang yang, dia langsung marah dengan wajah biru besi. Anak kecil yang tak tahu malu, kamu, bisakah kamu lebih tidak tahu malu? Xuan Su benar-benar marah dengan kata-kata Siang Yang, dia merasa bahwa keadaan pikirannya yang tak terkalahkan yang telah dia kultivasikan selama 1000 tahun tidak berguna. Semua ketenangannya di masa lalu telah menghilang pada saat ini, pencuri kecil ini hanyalah musuh bebuyutannya, dia mampu kehilangan kendali atas dirinya hanya dengan beberapa kata. Aku akan membunuhmu. Wanita bertopeng putih Xuan Su sangat marah dan langsung bangkit, tubuhnya berada di udara. Tangan gioknya bisa memetik bintang dan meraih bulan, dan dia menamparkan ke arah Siang Yang dengan postur yang sangat indah. Langit dan bumi terbalik, angin dan awan menyatu, matahari, bulan, dan bintang terbalik, kehampaan meledak, lubang hitam muncul, semua menunjukkan kekuatan telapak tangan ini. Wajah Siang Yang sangat berubah, ingin melarikan diri, tetapi mendapati dirinya tidak dapat bergerak, hanya dapat mengungkapkan senyum pahit, terlalu kuat. Ini adalah kekuatan paling kuat yang pernah dia lihat. Sebelum kekuatan ini, langit dan bumi akan dihancurkan, apalagi sendiri, dia sekecil semut di depan langit dan bumi. Zantian, bukan sifat Siang Yang untuk berdiri di sekitar dan menunggu kematian, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mematahkan tamparan ini, Siang Yang masih siap untuk melakukan duel pedang Zantian Draw, terkuat yang bisa dia lakukan sekarang, namun, sebelum dia bisa melakukannya, Su Jingrou yang ketakutan telah menerkam untuk menghalangi antara dia dan wanita bertopeng berpakaian putih. Mengumpulkan, suara terkejut wanita bertopeng putih itu datang, dan segera setelah itu, semua kekuatan menghilang dan semuanya kembali tenang. Siang Yang menghela nafas lega, hanya saja adegan itu terlalu berbahaya, dia sangat yakin, bahkan jika ki sejatinya dapat menggunakan semuanya tidak dapat memblokir telapak tangan itu, jika bukan Su Jingrou, dia benar-benar tulang belulang mayat. Siang Yang menyesal, dia seharusnya tidak berbicara begitu cepat, wanita gila ini kesal, langkahnya terlalu cepat, harus bertahap, benar-benar kesalahan, harus memperhatikan masa depan. Saudari Jingrou, terima kasih telah menyelamatkanku, tetapi tidakkah kamu tahu bahwa jika wanita gila ini tidak berhenti, kamu akan mati bersamaku. Pastikan kamu tidak melakukan ini di masa depan. Siang Yang berkata kepada Su Jingrou. Untuk Su Jingrou berdiri di depannya, Siang Yang tersentuh dan bersyukur, tetapi lebih dari itu, dia tidak senang, bagaimana jika dia tidak berhenti, bukankah kita berdua akan mati? Sebagai seorang pria, Siang Yang bahkan jika dia dihancurkan, dia tidak akan membiarkan wanitanya membela diri dari serangan musuh. Tidak, aku lebih baik mati bersamamu daripada melihat sesuatu terjadi padamu. Wajah Su Jingrou menunjukkan ekspresi tekad. Menyaksikan keduanya dengan lembut menunjukkan kasih sayang, wanita bertopeng berpakaian putih Xuan Su di atas sangat marah dan wajahnya biru, murid pemberontak. Hei, jangan salah, Sister Jingrou belum menjadi muridmu, dia belum setuju untuk menjadi muridmu, jangan membodohi dirimu sendiri, selain itu, dengan sikap ini, siapa yang mau menjadi muridmu? Siang Yang mengangkat kepalanya dan menatap wanita bertopeng berpakaian putih dengan ketidakpuasan. Meskipun dia hampir dibunuh oleh pihak lain, tetapi Siang Yang tidak takut, jika Anda ingin membunuh, saya tidak dapat melarikan diri, masalah besar adalah Anda ditampar sampai mati, 18 tahun kemudian, saya masih baik, pria. Minggir, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini, atau tamparan akan membunuhmu. Wanita bertopeng berpakaian putih itu sangat marah sehingga dia hampir ingin menamparkan Siang Yang sampai mati lagi. Sebaiknya kau menamparku sampai mati. Siang Yang memiringkan kepalanya dan berkata, setelah kamu menamparku sampai mati, kamu akan dapat membawa Sister Jingrou pergi, tidak ada yang bisa menghentikanmu, tetapi kamu akan menemukan bahwa muridmu yang baik akan menganggapmu sebagai musuh dan memikirkannya, bagaimana cara membunuhmu setiap hari untuk membalaskan dendamku.
Hei, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Anak kecil yang tak tahu malu. Wanita bertopeng putih Xuan Su marah. Tiga mayat melompat, napas tidak stabil, tubuhnya di sekitar kekosongan dalam pemusnahan terus-menerus dan perbaikan diri, yang membawa kekuatan destruktif siang yang terlihat diam-diam khawatir, benar-benar layak untuk dibudidayakan selama 1200 tahun setan. Wanita hanya karena ketidakstabilan emosional, akan dapat menghancurkan kekosongan, ini harus menjadi seberapa kuat untungnya jauh dari mereka sendiri. Jika tidak, pemusnahan adalah milik mereka sendiri. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada publik. Siang yang dengan rasa syukur, beberapa pandangan khawatir pada wanita bertopeng putih di sekitar kehampaan, melihat kehampaan yang terus-menerus meledak dan kemudian perbaikan diri selesai, bahkan Siang yang merasa kasihan karenanya. Kamu sudah mengujinya, Siang yang tidak akan meninggalkanku, aku menang. Su Jingrou menyela. Jika kamu tidak melindunginya, dia pasti sudah mati. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan meminta belas kasihan pada saat terakhir? Wanita bertopeng berpakaian putih memandang Su Jingrou dengan kebencian. Sebagai murid Xuan Su saya, bagaimana Anda bisa begitu terpesona oleh seorang pria sehingga Anda tidak menginginkan hidup Anda? Anda sangat mengecewakan saya. Tatapan Su Jingrou menatap lurus ke arah wanita bertopeng berpakaian putih dan berkata dengan lembut, Tuan, ini yang Anda janjikan kepada saya. Wajah wanita bertopeng berpakaian putih itu awalnya biru karena marah, tetapi begitu dia mendengar Tuan, Su Jingrou yang tulus, dia pertama kali membeku, lalu segera mengungkapkan senyum ceria. Haha, murid yang baik, kamu akhirnya ingin menjadi muridku. Oke, selama kamu tulus menjadi muridku, tidak peduli apa yang aku janjikan padamu. Su Jingrou merasa bahwa dia memanggil tuannya terlambat. Jika sebelumnya memanggil kata-kata itu tidak akan terlalu ketakutan dan menyebabkan Siang yang hampir terbunuh. Dari wanita bertopeng putih terlihat reaksi Xuan Su, wanita ini sangat menginginkan Su Jingrou menjadi muridnya. Sepertinya, Su Jingrou, Tuan, ini berteriak, dia akan puas, tidak peduli apa yang dia minta dia lakukan akan setuju. Saudari Jingrou, kamu benar-benar ingin menjadi muridnya. Siang yang menatap Su Jingrou dengan kejutan yang sama. Aku sudah memikirkannya. Su Jingrou mengangguk dan menatap Siang yang memiliki wajah berdarah, dengan keengganan dan belas kasihan di wajahnya, dia dengan lembut berkata, apa yang terjadi selama ini terlalu banyak, setelah mengalami keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya, saya mengerti bahwa kekuatan saya terlalu besar. Lemah? Aku ingin memiliki kekuatanku sendiri, aku tidak bisa hanya berdiri di belakangmu, aku juga perlu memiliki kekuatan untuk bisa berdiri bersamamu dan menghadapi kesulitan bersama. Oleh karena itu, ibadah adalah pilihan terbaik bagiku. Siang yang tersenyum dan terdiam, dia tahu apa yang dikatakan Su Jingrou itu benar, tetapi jika Su Jingrou mengambil wanita gila ini sebagai gurunya, mulai sekarang, dua dunia kultivasi dan dunia sekuler dipisahkan, ingin bertemu lagi akan menjadi luar biasa, sulit, yang tidak ingin dia lihat, tetapi dia tidak bisa dengan egois mempertahankan Su Jingrou dan mencegahnya beribadah. Bagus. Murid yang baik dapat memahami putri ketika perbaikan diri adalah yang terbaik. Dunia ini sama dengan yin dan yang, tetapi mengapa dalam operasi langit dan bumi yang sebenarnya, pria dan wanita muncul hal-hal yang tidak adil, kita sebagai anak perempuan harus berjuang sendiri, kebangkitan mereka sendiri, melampaui pria manapun di dunia, inilah arti sebenarnya dari budidaya istana Xuan Wu saya. Wanita bertopeng berpakaian putih Xuan Su bahkan lebih bahagia setelah mendengar kata-kata Su Jingrou, merasa bahwa bukan hanya Su Jingrou secara fisik cocok untuk menjadi muridnya, bahkan idenya bertepatan dengan istana Xuan Nui. Ini adalah murid yang sempurna. Tentu saja, jika Su Jingrou bisa menyerahkan Siang Yang, atau bahkan langsung membunuhnya maka itu akan menjadi lebih sempurna. Saudari Jingrou, karena kamu telah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi karena kamu adalah wanitaku, kamu akan selalu menjadi wanitaku. Suatu hari, aku akan pergi ke dunia kultivasi untuk menemukanmu dan membiarkanmu kembali ke sisiku lagi. Setelah beberapa saat hening, Siang yang berkata kepada Su Jingrou, aku akan menunggu untuk Anda. Wajah Su Jingrou menunjukkan warna lembut dengan keengganan saat dia dengan lembut mengangguk, tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah muridnya, Anda pasti akan dapat memasuki dunia kultivasi. Izinkan saya memberitahu Anda, di dunia sekuler ini, hampir tidak mungkin untuk menembus tahap pendirian yayasan untuk menjadi seorang kultivator, dari alam jin dan
kecuali tuanmu turun tangan untuk membantu. Jika tidak, tidak mungkin bagimu untuk menjadi seorang kultivator sejati untuk memasuki dunia kultivasi sendirian. Wanita bertopeng berpakaian putih Xuanzu memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Apakah maksudmu mustahil untuk menembus alam bawaan dan melangkah ke alam yang lebih tinggi di antara dunia sekuler? Xiang yang mengalihkan pandangannya ke arah wanita bertopeng berpakaian putih. Tidak ada salahnya memberitahu Anda bahwa dunia sekuler tidak lengkap dengan hukum dan aura yang tidak mencukupi, sehingga tidak mungkin bagi Anda untuk menerobos dan menjadi seorang kultivator sejati. Saya akui bahwa bakat alami Anda sangat bagus dan Anda dapat mencapainya, tahap pendirian yayasan pada usia seperti itu, tetapi jalur kultivasi Anda hanya bisa berhenti di sini. Wanita bertopeng berpakaian putih berkata dengan senyum dingin. Jadi begitulah. Baru kemudian Xiang yang mengerti mengapa terobosannya gagal terakhir kali, ternyata itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi faktor lingkungan eksternal. Setelah hening beberapa saat, Xiang yang langsung tertawa, hanya karena orang lain tidak bisa menerobos bukan berarti aku tidak bisa menerobos. Senior, tadi adalah anak yang kasar, tolong maafkan aku akan serahkan Sister Jingrou pada perawatan Anda, demikian juga, dalam 100 tahun, saya pasti akan pergi ke dunia kultivasi untuk mencari Sister Jingrou. Saat dia mengatakan itu, Xiang yang memberi hormat yang dalam kepada wanita bertopeng berpakaian putih. Ini adalah penghormatan yang tulus, tidak sedikit pun kepura-puraan. Wanita bertopeng berpakaian putih itu memandang Xiang yang dengan jejak penghargaan yang tak terlihat di matanya. Tetapi di permukaan dia bersenandung, Jingrou adalah muridku, aku secara alami akan merawatnya dengan baik, karena kamu mengatakan 100 tahun, maka saya akan memberi Anda waktu 100 tahun. Setelah 100 tahun, jika Anda belum pergi ke alam kultivasi untuk mencari murid saya, sejak saat itu kalian berdua akan terputus. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa tidak merasa bijaksana atas keputusannya, benar-benar terlalu pintar untuk bergaul dengan baik, cek, anak ini tidak tahu betapa sulitnya memasuki alam kultivasi. Ingin memasuki alam kultivasi dengan miliknya sendiri, kekuasaan hampir tidak mungkin, kecuali bantuan yang esa. Tapi, dia baru saja hampir membunuh muridnya, yang tidak muncul, hei, yang juga tidak boleh lepas kendali, dengan cara ini, kursi ini akan lega. Xiang yang berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu khawatir tentang ini, senior, junior secara alami memiliki kekuatan yang cukup untuk menemukan Sister Jingrou dalam waktu 100 tahun. Bagus, jika kamu bisa memasuki dunia kultivasi dengan kekuatanmu sendiri, maka pergilah ke istana Xuan Nui untuk menemukan muridku. Wanita bertopeng berpakaian putih sangat murah hati untuk mengatakan di mana dia berada, hatinya sombong, sekarang aturan langit dan bumi berubah, dunia kultivasi dan dunia sekuler akan benar-benar terpisah. Setelah 100 tahun, saluran diblokir, bahkan jika Anda ingin masuk dan keluar adalah hal yang tidak mungkin, apalagi anak ini. Istana Xuan Nui kan. Generasi akhir ingat. Xiang yang mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengambil 3 kata, Istana Xuan Nui, jauh di dalam hatinya. Kalau begitu, ayo pergi. Wanita bertopeng berpakaian putih menoleh untuk melihat Su Jingrou. Begitu cepat. Su Jingrou sedikit tercengang, dia masih ingin mengucapkan selamat tinggal pada Xiang Yang, tetapi dia tidak menyangka bahwa tuannya tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Aku masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan di istana tuanku, aku harus segera kembali. Terlebih lagi, setelah periode pengamatan ini, aku tahu bahwa tidak ada lagi yang harus kamu tangani di dunia fana, bawa saja orang tuamu bersamamu, dan pergi dengan tuanku. Kata wanita bertopeng putih itu. Tuan, bisakah Anda memberi murid 1 jam lagi? Su Jingrou menatap wanita bertopeng berpakaian putih dengan tatapan memohon. 10 menit paling lama, dan setelah 10 menit, segera pergi. Wanita bertopeng berpakaian putih itu tidak bodoh, dia sangat bertekad untuk memisahkan Xiang Yang dan Su Jingrou sehingga dia menolak untuk meninggalkan 1 jam untuk keduanya mengucapkan selamat tinggal. Setelah meninggalkan kalimat, tubuh wanita bertopeng berpakaian putih itu melintas dan menghilang. Xiang Yang dan Su Jingrou memiliki 10 menit untuk mengucapkan selamat tinggal, mereka tidak berciuman dengan penuh gairah, mereka juga tidak mengucapkan selamat tinggal dengan air mata panas, tetapi Su Jingrou mengambil tisu dan dengan lembut membantu Xiang Yang menyeka darah di wajahnya, dengan lembut menatap Xiang Yang dan berbisik. Keduanya dengan lembut membisikkan kata-kata perpisahan mereka, waktu berlalu dengan cepat, 10 menit berlalu dalam sekejap mata,
wanita bertopeng putih itu muncul sangat tepat waktu di depan keduanya, melihat bahwa keduanya tidak membuat hal-hal yang sumbang, lega. Ketika orang tua Su Jingrou keluar dari ruangan, wanita bertopeng berpakaian putih meninggalkan sebuah kalimat, gulungan lengan baju, kekuatan biru hantu menggulung keluarga Su Jingrou yang terdiri dari 3 orang menghilang. Seluruh proses, dia mengalir, tidak memberi Xiang Yang dan Su Jingrou kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal lagi. Hilang. Xiang Yang menatap dengan bodoh pada matahari terbenam yang berangsur-angsur turun ke langit, menghela nafas pelan, hatinya seolah menjauh darinya. Istana Xuanwei, dalam 100 tahun, tidak, 100 tahun terlalu lama, 10 tahun, setelah 10 tahun saya pasti akan memasuki dunia kultivasi. Mata Xiang Yang berangsur-angsur menjadi tegas dan berbisik, siapa bilang dunia sekuler tidak bisa menembus ranah kesempurnaan Agung Ascendan? Saya bisa, saya harus menunjukkan kepada semua orang bagaimana saya menerobos ke tahap Jindan di tengah dunia sekuler, dunia. Setelah melihat terakhir tempat Su Jingrou tinggal, tatapannya dengan nostalgia, melihat ke kejauhan, Xiang Yang menarik napas dalam-dalam, senyum muncul kembali di wajahnya, dan kemudian melangkah pergi dengan langkah tegas. Dia tidak dapat melepaskan Xiang Yang, tetapi untuk dapat memiliki kekuatan yang cukup dan tidak terlihat tidak berdaya dan putus asa setiap kali dia menghadapi sesuatu, dia dengan tegas mengikuti Xuan Su ke dunia kultivasi. Xiang Yang sangat tersesat berjalan di jalan, pakaiannya masih compang camping dan robek, seolah-olah dia kembali dari mengais-ngais. Pergi? Ya, sudut mulut Xiang Yang dengan kepahitan, matanya melihat ke langit, matanya menjadi tegas lagi. Dalam 100 tahun, saya pasti akan mencapai puncak jadi, hukum dunia sekuler tidak semuanya dapat menembus alam bawaan. Aku hanya tidak percaya. Wajah Xiang Yang menunjukkan ekspresi tekad, satu kaki di tanah, langsung bergegas ke langit, dengan cepat bergegas menuju tempat parkir. Karena Su Jingrou tidak lagi berada di Kabupaten Tianxing, tidak ada lagi tempat yang layak untuk Xiang Yang di tempat ini. Kecepatannya cepat, langkah 1000 meter, tidak butuh waktu lama untuk tiba di tempat dia parkir. Namun, ketika Xiang Yang muncul tidak jauh dari mobilnya, dia menemukan sekelompok orang mengelilingi mobilnya, seolah-olah mereka menjaga mobil keluarga mereka sendiri, dan kemudian melihat raut wajah mereka, masing-masing dengan ekspresi kegembiraan, berdiskusi, betapa mewahnya, mobil baru, bos mereka, dan akan sangat bagus jika mereka bisa mengendarainya. Wajah Xiang Yang tiba-tiba menjadi gelap, mengambil beberapa langkah lebih dekat, menepuk bahu Pang berambut merah dan bertanya, saudara ini, apa yang kamu lakukan? Pergi, pengemis busuk, yang bersaudara denganmu. Anak laki-laki berambut merah dicat itu memandang Xiang Yang dengan wajah jijik, dan kebetulan menepuk bahunya, mencoba menghilangkan jejak yang ditinggalkan tangan Xiang Yang di bahunya. Ya, lalu aku bertanya pada kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa kalian menjaga mobil yang satu ini? Xiang Yang senang, anak ini tertutup kios, seluruh tubuhnya bertambah hingga kurang dari $100, membuat dirinya terlihat seperti seorang taipan, dan dengan jimat kebersihan. Ini mobil bos kami, kunci mobil hilang, kami menunggu pemetik kunci datang. Pria muda dengan rambut dicat itu berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Mobil bosmu. Xiang Yang mengungkapkan keterkejutannya di tempat, menyentuh kunci mobil di tangannya, masih menatap plat nomor untuk waktu yang lama. Ya, apakah Xiang Feng meninggalkan mobil sportnya? Bagaimana itu menjadi mobil bos mereka? Tentu saja, ini bos kami baru saja membeli mobil sport dalam waktu singkat, mobil sport super mewah Valera Low, nilai 10 juta, ini adalah mobil sport super mewah. Sayangnya, untuk Anda mengatakan ini apa, katakan lebih banyak, kamu seorang pengemis juga tidak mengerti. Pang berambut merah itu berkata dan melambaikan tangannya ke Xiang Yang, cepat dan pergi, jangan lihat ke sini, tidak ada yang bisa kamu makan di sini. Oh, aku di sini untuk mengemudi. Xiang Yang menjawab dan berjalan menuju mobil sport Ferrari hitam. Hei, pengemis kecil, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa mendekat ke sini, berdiri diam, kamu mencari kematian, kan? Saat Xiang Yang mendekat, orang lain yang menjaga mobil menjadi marah dan membuka mulut mereka padanya, berteriak. Aku akan mengemudikan mobilku. Wajah Xiang Yang menunjukkan ekspresi malu-malu dan tidak berhenti, tetapi terus berjalan menuju mobil. Melihat Xiang Yang, si pengemis bau, terus berjalan mendekat, belasan mobil yang mengawasi para bajingan langsung marah, salah satunya ke arah Xiang Yang,
kaki ke arah tubuh Siang yang ditendang, dan mengumpat, "Saya rumput kuda lumpur, biarkan kamu pergi." Tidak mendengar. Sebuah suara renyah datang, Pang yang menendang Siang yang terbang tinggi, melakukan lemparan ke atas, dan kemudian jatuh ke parit pinggir jalan, dan pingsan bahkan tanpa berteriak. Siang yang menghentakkan kakinya dan memutar lehernya, membuat suara, klik, yang renyah. Dengan senyum, malu, di wajahnya. "Maaf, saya memukul keras, tapi jangan khawatir, dia tidak bisa mati, paling-paling dia akan lumpuh. Hanya, persetan, ujung tangan, saudara bersama, persetan dengannya." Kelompok Pang pertama membeku, dan kemudian berteriak dan bergegas menuju Siang Yang. "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, nasib burukmu sendiri yang datang ke pintu." Siang Yang mencibir, lengan compang camping, langsung bergegas. Yang pertama bergegas menuju Siang Yang adalah Ran dan Pang berambut merah yang sama yang berbicara dengan Siang Yang sebelumnya. Dia mengangkat tinjunya dari jauh dan menghantamkannya dengan keras ke wajah Siang Yang, awalnya ingin memukul Siang Yang sampai kepalanya, berdarah, namun, yang tidak dia duga adalah kilatan bayangan di depannya. Sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, rasa sakit di perutnya datang. Dia tiba-tiba merasakan bagaimana saudara-saudaranya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Setelah beberapa saat, perasaan melayang di udara dan menginjak udara di bawah kakinya membuatnya mengerti bahwa bukan karena saudara-saudaranya menjadi lebih kecil, tetapi dia terbang tinggi. "Ah!" Pria Pang berambut merah di udara menjerit, dan kemudian pingsan, dengan mata yang buta, karena setelah dia akan menjadi bagaimana, dia tidak peduli. Rumput, persetan dengannya. Sekelompok Pang telah mengutuk dengan marah terhadap ledakan Siang Yang, tetapi, setelah melihat Siang Yang akan 2 atau 3 Pang ditendang, mereka segera berhamburan, merentangkan kaki untuk berlari ke segala arah, dan bahkan satu karena lemak tidak bisa lari, langsung jatuh ke tanah sambil berteriak, "Ya Tuhan, aku mati, aku mati. Mobil ini milikmu." Siang Yang mendatangi pria gemuk yang jatuh ke tanah dan berpura-pura mati, berjongkok dan menepuk wajahnya yang gemuk. "Iya, tidak, iya, kakak. Aku tidak tahu, aku hanya bermain saus." Pria gemuk itu menjawab dengan wajah terisak. "Bahkan belum 2 jam sejak lelaki tua itu meletakkan mobil di sini, dan mobil itu menjadi milikmu, kalian benar-benar sesuatu, yang mana bosmu?" Siang Yang tiba-tiba meledak dan berkata, Bos kita tidak ada di sini." Wajah gemuk itu pahit. "Oh, tidak di sini, lalu kemana dia pergi?" Siang Yang bertanya. "Gak tahu kakak, mohon berbaik hati, lepaskan aku sudah mati." Si gendut hendak menangis, "Kenapa kamu seperti ini? Aku sudah berbaring di tanah berpura-pura mati, dan Anda masih tidak akan membiarkan saya pergi, bahkan orang mati yang ingin Anda ganggu, apakah Anda masih manusia?" Untuk burung bodoh semacam ini yang berpura-pura mati, Siang Yang langsung menendang dan membuatnya utuh, biarkan kepalanya miring langsung pingsan. Siang Yang berdiri, Pang lainnya semua melompat, seolah-olah mereka melihat hantu dengan cepat mundur. Siang Yang melihat penampilan mereka tiba-tiba terasa lucu, mendengus pada mereka, dan kemudian menggoyangkan kunci di tangannya, menuju mobil sport. Tepat ketika Siang Yang menyalakan mobil sport untuk pergi, suara keras datang dari belakang, diikuti oleh seorang pria parubaya yang tinggi melompat turun dari sebuah trailer, dengan cepat bergegas dan menghalangi bagian depan mobil seperti orang putus asa. "Bocah kecil, bahkan mobil kakekmu Zhou berani mencuri, kamu mencari kematian." Meskipun itu musim gugur, pria parubaya itu hanya mengenakan kaos dalam, memperlihatkan otot-ototnya yang menonjol, dan menatap Siang Yang dengan wajah garang. Siang Yang tidak repot-repot memperhatikannya, dan ketika throttle ditekan, rem ditekan, dan mobil sport itu segera mengeluarkan raungan, seolah-olah akan keluar kapan saja. Pria parubaya itu terkejut dan melompat dari jalan, tetapi segera dia merasa sedikit memerah atas tindakannya, karena Siang Yang, selain menginjak gas untuk membuat raungan, mobil itu tidak bermaksud menabraknya. Tok 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 tok. Pria parubaya itu datang ke jendela mobil, mengetuk pintu dengan lembut, menatap supercar hitam itu, hati meratap, ini mobil masa depan mereka tidak bisa mengetuk keras, mengetuk buruk tetapi akan patah hati. Siang Yang membuka pintu dan turun dengan senyum di wajahnya dan menatap pria parubaya itu, apa yang diinginkan saudara ini? Nak, kamu tahu mobil siapa ini? Kepalamu terjepit di pintu, mobil apa yang berani dicuri orang? Aku kuda lumpur, lihat aku tidak memukulmu dulu. Pria parubaya itu mengutuk dengan marah pada saat yang sama, untuk mengayunkan lengannya 2 kali ukuran orang normal ke arah tubuh Siang Yang untuk ditabrak.
Siang Yang meraih tangan pihak lain, dia berkata sambil tersenyum, kamu bilang itu mobilmu, lalu mengapa kunci mobilnya ada di sini? Omong kosong, kalau kunci mobil itu milik siapa mobil itu, bukankah semua pencuri itu bisa mencuri mobil itu secara terang-terangan dan jujur? Wajah pria parubaya itu menjadi lebih merah dan berteriak dengan marah. Siang Yang langsung mengangkat kakinya menendang perut pria parubaya, Siang Yang kekuatan tendangan ini, tetapi tidak menendang pria parubaya itu, karena pria parubaya itu hendak terbang keluar saat itu, adalah Siang Yang menarik kembali. Oh, wajah pria parubaya itu memerah karena kesakitan, mulutnya terbuka dan dia tidak bisa berbicara, menatap Siang Yang dengan tatapan penuh ketakutan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa tidak, lihatlah pemuda di depannya ini yang terlihat kurus, tetapi dia sebenarnya adalah karakter yang sangat kejam. Mobilmu, mulut Siang Yang dengan senyum dingin, setelah mengajukan pertanyaan, tidak menunggu pria parubaya itu menjawab, langsung menamparkan kepalanya, segera menamparkan sudut mulutnya yang bengkok, itu benar-benar sakit terlalu banyak, dia mengangkat mulutnya, kepala untuk melihat langit, jelas masih siang berapa banyak bintang. Ditanya lagi, lalu tamparan lagi, pria parubaya itu tertekan, membuka mulutnya, tetapi menemukan bahwa setelah ditendang oleh Siang Yang, perutnya sangat sakit sehingga dia tidak bisa berbicara, dan sekarang dia masih serak dan tidak bersuara. Tidak bicara, kan? Bang bang bang. Siang Yang mencibir dan langsung memukuli pria parubaya itu seperti karung pasir, tinjunya tampak ringan dan lemah, tetapi sebenarnya itu penuh dengan kekuatan, terus-menerus memukuli otak dan dada pria parubaya itu. Pria parubaya itu ingin berteriak tetapi tidak bisa berteriak, dan hanya bisa membiarkan dua garis air mata agresi meluncur di wajahnya dan menetes ke tanah. Juga terlihat sangat sedih, sialan, mencuri mobilku, dan masih berani berpura-pura dirugikan, kamu ingin mati, kan? Siang Yang mencibir, sekali lagi meraih pria parubaya itu dengan pukulan keras, kekuatannya sangat terukur, dan tidak membunuh pria parubaya itu, tetapi dengan kekuatan orang biasa yang dipukul. Meski begitu, pria parubaya itu merasakan sakit yang tak tertahankan karena Siang Yang berspesialisasi dalam memukulnya di area berdaging di tubuhnya, yang bisa melukainya tanpa berakibat fatal atau meninggalkan kecacatan. Kakak, jangan pukul, aku salah. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu terkejut menemukan bahwa mulutnya mampu mengeluarkan suara dan buru-buru memohon belas kasihan. Anda salah. Siang Yang menatap pria parubaya itu dengan takjub. Ya, saya salah, saya minta maaf, saya mengakui kesalahan saya kepada Anda. Pria parubaya itu merasa seperti ditangkap dan dimarahi 30 tahun yang lalu ketika dia masih di sekolah dasar karena meletakkan selembar kertas dengan kura-kura kecil digambar di punggung guru. Dia merasa sangat sedih, bukan hanya di pinggir jalan, mengambil mobil, bagaimana bisa dipukuli seperti ini. Lalu kamu bilang, mobil ini milikmu. Siang Yang melepaskan cengkeramannya di tangan pria parubaya dan melemparkannya ke tanah, sementara dia sendiri bersandar di mobil sport dan menatap pria parubaya dengan kepala bengkok. Setelah sekian lama melampiaskan, Siang Yang merasa jauh lebih nyaman. Tidak, aku mengambilnya di jalan, tidak, itu milikmu. Pria parubaya itu buru-buru berkata. Mengambilnya di jalan. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, Siang Yang tiba-tiba tertawa getir, orang ini benar-benar membenarkan melihat mobil yang diparkir di jalan, dia hanya bisa menjemput, orang ini tidak pergi menjadi perampok benar-benar memperburuknya. Mobil Pak Tua juga berani kamu ambil, lain kali jika kamu melihatnya, langsung ke kamu dan kemudian dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Siang Yang mengancam dengan kejam dan kemudian masuk ke mobil untuk pergi, dia merasa seperti serigala jahat besar yang menggertak anak-anak, dia hanya bisa sedikit tersipu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kecelakaan selalu ada setiap saat. Ketika Siang Yang hendak pergi, suara bising lain datang, dan kemudian hanya sekelompok petugas polisi berseragam yang mengelilinginya. Petugas, kamu terlalu baik untuk datang, kamu harus melakukannya untukku, aku sangat sedih, Saya sedang berjalan di jalan, tanpa alasan, dia memukuli saya. Dia sangat kejam, dia memukuliku sampai aku bengkak seperti ini. Begitu dia melihat polisi datang, pria parubaya itu menerkamnya seolah-olah dia adalah anak kelaparan yang melihat pengasuhnya dan berteriak kesakitan. Apa ini? Bukankah ini anjing gila Zhou? Seorang petugas polisi menatap pria parubaya yang menangis tak percaya,
betapa menjengkelkannya sampai membuat seorang pemimpin geng kecil yang berkeliaran di county menangis seperti ini. Ini dia memukuli saya, oh, dia mencuri mobil saya dan kemudian memukuli saya. King Tian Dalao, Anda harus melakukan keadilan untuk saya. Pria parubaya itu memeluk kaki seorang polisi dan menangis, dia benar-benar menangis, menangis yang sengsara. Dia merasa terlalu sedih untuk diganggu oleh orang seperti ini dia belum menemukan perawatan sejak kecil. Jangan ribut, pemimpinnya ada di sini, kalau ada apa-apa bisa panggil polisi, atau cepat keluar. Petugas polisi yang tidak asing dengan pria parubaya itu, kepala geng kecil, tahu bahwa pria ini bukan burung yang baik, langsung menendangnya. Apa yang menghalangi jalan di siang bolong, semuanya dibawa kembali ke saya untuk diinterogasi. Pada saat ini, bagian belakang mengeluarkan lemak ketika seragam polisi pria parubaya, dia adalah kapten baru tim investigasi kriminal di kabupaten itu. Kapten, bagaimana dengan mobil itu? Beberapa petugas polisi akan melihat mobil sport Siang Yang. Ambil kembali dulu untuk menyelidiki dengan jelas. Pria parubaya itu dapat dikatakan sebagai pejabat baru dengan 3 kebakaran, dan sedang bersiap untuk merombak total hukum dan ketertiban Kabupaten Tianxing. Ketika dia melihat seseorang mengacau di sini di jalan, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Apakah Anda akan membawa mobil saya kembali ke tim investigasi kriminal? Tepat pada saat ini, sebuah suara samar datang. Omong kosong. Kapten baru berteriak marah sambil menoleh untuk melihat sumber suara, namun, di bawah tatapan ini, seolah-olah dia sedang tersedak, dan kata-kata yang belum dia selesaikan tertahan di dalam perutnya. Selamat siang, Panglima tertinggi. Kapten baru langsung berdiri tegak dan memberi hormat kepada Siang Yang. Sekarang, apakah Anda masih ingin membawa saya dan mobil kembali ke tim investigasi kriminal? Senyum mengejek muncul di wajah Siang Yang. Tidak berani. Maaf Komandan, mobil Anda tidak akan berani dibawa kembali ke tim investigasi kriminal bahkan jika Anda memberi saya 100 nyali. Meskipun saya tidak tahu mengapa Siang Yang akan menjadi sangat sengsara, tetapi kapten baru di hadapan Siang Yang, sama sekali tidak berani bermain besar. Anda tidak melihat pemimpin tim investigasi kriminal terakhir adalah karena kedatangan ini, dan jatuh sekarang masih makan waktu penjara. Pemimpin geng kecil pria parubaya tercengang, apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar menendang pelat besi? Orang ini bukan hanya kekuatan super, bahkan identitasnya juga sangat menakutkan. Saya pergi dulu, omong-omong, orang ini baru saja mengatakan mobil saya dicuri darinya. Kalian kembali ke saya untuk menanyakan apakah mobil ini saya curi. Jika demikian, pergi ke kota Tianhai untuk menemukan saya untuk kembali mobil. Siang Yang berkata dengan acuh tak acuh pada saat yang sama, langsung ke dalam mobil di dalam, dengan suara gemuruh, mobil terbang keluar. Pria parubaya yang merupakan pemimpin geng kecil itu tercengang, ini bukan untuk melepaskan ritme mereka sendiri untuk bunuh diri bagaimana orang ini, Anda memukuli saya tidak cukup. Sekarang Anda ingin polisi berurusan dengan saya.